Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skotira. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Orderan Kue dari Alam Sebelah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku kembali menjalankan mobil dengan pelan-pelan. Tidak hentinya jantungku berdebar keras. Akibat aku yang hampir saja menabrak seorang perempuan. Tapi perempuan itu lenyap. Entah itu hanya halusinasiku saja, atau memang mereka sengaja ingin mencelakakan kami. Aku kembali meminta Rima untuk tidur saja, karena kulihat wajahnya kembali tegang, karena dipenuhi oleh ketakutan. Mobil terus berjalan. Jujur saja aku juga merasa ngantuk dan sangat lelah. Rima juga sudah beberapa kali tertidur, sedangkan aku harus cepat-cepat sampai ke kota. Rencananya niat hati aku ingin beristirahat di pemukiman Nadia. Walaupun orang tuanya tidak menawarkan tempat istirahat di dalam rumah, tapi aku bisa tidur di mobil sebentar. Baru aku mau mengucapkan tentang niat itu. Tiba-tiba beliau menuturkan dan meminta kami untuk secepatnya meneruskan perjalanan pulang. Untungnya aku mengerti apa yang dimaksud beliau dan aku pun mengiyakannya. Mungkin kalau siang hari jalanan dan pemukiman ini akan lenyap dan berubah menjadi hutan. Pikirku begitu. Aku meminta Rima juga selalu berdoa dan membaca surah-surah yang ia hafal. Kami tidak banyak bicara. Rima sepertinya juga enggan untuk berucap. Sesekali mobil kami menanjak jembatan kecil berwarna kuning. Setelah menuruni jembatan kecil itu, kami dihadapkan dengan persimpangan yang belokannya ada banyak. Di persimpangan itu, ada banyak orang laki-laki dan perempuan entah berjalan menuju kemana. Masing-masing mereka membawa dupa. Aroma wangi dupa tercium tajam. Mobil kami sesekali berhenti karena ada banyak orang. Awalnya aku mengira ini adalah pasar. Ternyata tidak. Entah mereka lagi mengadakan upacara apa. Sedikit-sedikit mobil kami bisa berjalan. Tiba-tiba ada 3 orang anak kecil laki-laki berwajah tirus, seperti menghalangi jalan kami dengan merentangkan tangan mereka. Rima terlihat sangat takut. Ku dengar dia selalu merapalkan ayat kursi dan meniupkannya ke arah 3 orang anak kecil yang di depan itu. Tidak ada yang menegur mereka. Orang-orang juga seakan cuek saja. Di saat Rima merapalkan ayat kursi, tiba-tiba anak kecil itu juga merapalkan ayat kursi yang sama. Mereka sambil cekikikan dan mengejek kami. Aku juga terkejut dibuat mereka yang tiba-tiba menyambung ayat kursi yang dibaca Rima sangat pelan itu. Mereka juga sempat bergumam sedikit-sedikit. Mereka berucap serta mengejek kami. Alah, hafalannya cuma segitu doang, cetus salah seorang anak kecil itu. Kami juga hafal tahu, sahut satunya. Sedangkan yang satunya terus membaca ayat kursi bersamaan dengan tawa mereka. Tinggallah kami di sebuah jalan yang besar. Ada banyak orang yang berlalu lalang. Suara deru kendaraan memenuhi jalan. Tidak lama suara azan berkumandang sangat jelas di masjid-masjid sekitar. Lampu-lampu juga sudah menyala di mana-mana. Aneh, kurasa kami awal pergi sebelum maghrib. Tapi rasanya ini sudah masuk maghrib lagi. Kalau ini azan subuh. Tapi kenapa ini sangat terang? Dek, kita sudah sampai di kota, ucap suamiku. Sesegera suamiku melajukan mobil ke arah jalan pulang menuju rumah. Kurasakan suamiku sempat berhenti dan menanyakan alamat rumah kepadaku. Dek, aku lupa di mana ya rumah kita? Tanya suamiku. Gak tahu, jawabku lirih. Lumayan lama suamiku berhenti.
dan dia pun keluar dari mobil menanyakan alamat rumah kami. Aku rasa kami berdua sedang linglung sama sekali lupa di mana rumah beserta jalan pulangnya. Suamiku turun dengan berjalan gontai. Wajahnya benar-benar sayu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena keadaan kami sama-sama keadaan lemas dan tidak berdaya lagi. Saat suamiku keluar, tiba-tiba datang dua orang laki-laki bersama suamiku. "Ada dompetnya, Mas?" tanya salah seorang laki-laki. "Kami mau lihat KTP-nya," sambung beliau. "Ini dompet saya," jawab suamiku sembari mengasihkan dompet. Bruk, tiba-tiba suamiku pingsan. Samar ku dengar dua orang laki-laki tadi berteriak meminta pertolongan. "Tolong, tolong, ada yang pingsan." Samar ku lihat beberapa orang berdatangan ke arah kami. Di saat itu juga penglihatanku menjadi hitam gelap dan tidak sadarkan diri lagi. Ku dengar ada isak tangis sambil menyebut namaku. Perlahan aku membuka mataku dan ku tatap sekitar yang tempatnya berwarna putih ini. Kulihat ada seorang wanita parubaya sedang terisak. Terlihat matanya sembab akibat menangis. "Rima, ini ibu, nak," ucap beliau. Seketika aku langsung menangis dan berpelukan dengan ibuku. Tidak hentinya ibuku mengucapkan syukur. "Suami kamu belum sadar lagi, nak," ucap beliau. Tidak ada respon dariku. Aku hanya mampu menatap wajah ibuku. Kulihat sekitar ada banyak orang, termasuk bibi, paman, adikku dan mertuaku. Ibu mertuaku juga memelukku erat. Ada banyak pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepalaku. Kenapa aku bisa sampai di rumah sakit? Terus suamiku juga kenapa jadi tidak sadarkan diri? Apa kami habis mengalami kecelakaan? Otakku belum mampu mengingat kejadiannya. Kepalaku juga rasanya sakit sekali. Aku memegang perutku sambil menatap ke arah ibuku. "Kandungan kamu baik-baik saja. Kamu hanya dehidrasi berat dan kelaparan. Makanya kamu pingsan, nak," ucap ibuku sembari tersenyum. "Dehidrasi dan kelaparan?" batinku. "Ini sudah jam berapa, Bu?" tanyaku. "Jam 8 malam. Kamu pingsan hampir 2 jam, nak," jawab ibuku. Setelah aku sadar, aku langsung makan dengan disuapin ibuku. Jujur saja perutku sangat lapar. Aku makan dengan lahap. Setelah makan, aku disarankan minum air putih yang banyak. Kurasakan badanku lebih bertenaga. Dan aku juga sudah bisa bicara dengan ibu dan lainnya. Sedangkan Bang Ilham, suamiku, masih belum sadar. Dari cerita yang kudengar dari ibuku, ada orang yang mendatangi rumah dan mengabarkan bahwa kalian berada di rumah sakit. Tidak lama setelah aku sadar, tepat di sebelahku adalah suamiku yang terbaring. Sepertinya suamiku sudah sadar. Dia pun langsung duduk dan mencariku. "Rima, Dek, kamu baik-baik aja kan?" tanyanya. "Iya, Bang, aku baik-baik aja kok," jawabku pelan. Ternyata Bang Ilham sangat mengkhawatirkanku. Baru dia sadar, dia langsung mencariku. Bang Ilham juga langsung makan sehabis terbangun dari pingsannya. Aku tersenyum melihatnya, yang juga begitu lahap saat menyantap makanan. Seperti orang yang berhari-hari tidak makan, pikirku. Sehabis suamiku makan, kami berdua saling tatap. Sepertinya Bang Ilham belum bisa mengingat-ingat kejadian yang kami alami. "Kalian berdua kenapa bisa hilang?" tanya ibuku. "Ya, kalian kemana aja?" sambung ibu mertuaku. "Kami nganterin kue pesanan
Jawab suamiku. Kenapa berhari-hari? Cecar ibuku dengan banyak pertanyaan. Mendengar penuturan ibuku yang kami hilang berhari-hari, kami berdua terkejut dan kembali saling tatap. Mana mungkin kami hilang berhari-hari? Nanti Ilham jelasin, Bu. Ilham masih sakit kepala. Jawab suamiku. Ilham juga rasa sedikit lupa atas kejadian apa yang menimpa kami. Sambung suamiku. Iya, nanti aja Kak. Ucap bibiku menegur ibuku. Kutatap wajah suamiku. Sepertinya dia sedang melamun sesekali. Dia mengangguk-angguk mengingat-ingat kejadian yang tiba-tiba kami digabarkan hilang secara misterius. Bang, sepertinya kita pernah melewati hutan dan rumah-rumah mewah. Ucapku membuyarkan lamunannya. Iya, abang juga merasa begitu. Ini abang mencoba mengingat kejadian yang menimpa kita. Jawab suamiku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Yang menjaga kami di rumah sakit ada ibu dan ibu mertuaku. Mereka pun sudah tertidur sejak tadi. Sedangkan kami masih mencoba mengingat kejadian yang baru saja kami alami. Suamiku mendekat ke arahku dan mencium pucuk kepalaku dengan kasih sayang. Suamiku mengucapkan maaf beberapa kali dan mengucapkan syukur. Karena kami sudah sampai di tempat tujuan dan asal kota kami tinggal. Bang, kata dokter besok kita sudah bisa pulang ke rumah. Ucapku. Iya, alhamdulillah. Abang udah kepengen banget rebahan di rumah. Jawab Bang Ilham. Kuliah di atas nakas ada handphone kami masing-masing yang sedang diisi baterainya. Aku mencoba mengambilnya dan ingin mencoba mengecek pemesan kue yang kami antar, hingga menyebabkan kami jadi linglung dan lupa jalan arah pulang ke rumah begini. Aku menghidupkan gawaiku dan berjelajah ke sosial media berwarna hijau itu. Ada banyak pesan masuk lewat dari WhatsApp, hingga membuat HP-ku jadi ngeblank. Bang, abang tidak apa-apa kan? Tanyaku. Iya, abang merasa seperti orang mabok ini. Jawab suamiku. Aku yang mendengar jawaban darinya membuat aku terkekeh. Apa abang mau muntah? Tanyaku memastikan. Bukan mabuk memuntah. Jawab suamiku sembari tertawa. Abang bersangatan pusing dek. Sambungnya. Aku rasa aku sudah lama tidak tertawa dan bercanda bersama suamiku. Sedikit-sedikit aku sudah bisa mengingat kejadian yang kami alami. Tentang kami yang awalnya pergi nganterin kue, melihat rumah-rumah megah bak istana, melihat mobil mewah yang berharga fantastis, melihat kota-kota yang memiliki gedung-gedung besar dan berdiri tinggi, dan secara langsung kami pulang melewati hutan rimbun yang menyeramkan sampai-sampai aku melihat penampakan. Aku rasa itu hanya mimpi, tapi kenyataannya kami benar-benar masuk ke dunia lain. Dan sekarang aku sudah mampu mengingatnya setelah aku dikasih minum kopi hitam yang pahit. Tidak hentinya aku mengucapkan rasa syukur tiada henti. Kutatap suamiku, dia masih melamun. Bang, jangan melamun gitu. Aku takut melihatnya. Tegurku. Abang gak melamun kok. Jawabnya. Tadi abang melamun sambil manggut-manggut. Kataku. Iya, abang masih kepikiran tentang apa yang terjadi sama kita. Ucapnya. Bang, kita bawa salat maghrib dan salat isya berjamaah yuk. Ajakku. Kita belum sholat. Waktu kita pisahan bersamaan dengan waktu di maghrib. Sambungku. Iya, ayo. Serasa abang udah lama gak sholat. Jawab suamiku.
Aku mengalihkan pikirannya dengan sengaja. Aku takut melihatnya seperti melamun tadi. Diam saja begitu. Segera aku bangkit dari tidurku bersamaan dengan Bang Ilham. Secara bergantian kami membersihkan badan terlebih dahulu, baru mengambil wudhu. Aku mengambil mukena punya ibuku dan sholat berjamaah bersama dengan Bang Ilham. Setelah selesai sholat maghrib dan isya, serasa pikiran kami menjadi jernih, walaupun masih tidak mampu mengingatnya secara langsung. "Dek, gimana keadaan kandungan kamu?" tanya suamiku. "Tadi sudah diperiksa. Alhamdulillah bagus saja, Bang," jawabku. Tiba-tiba ingatanku kembali kepada ada 3 orang anak kecil yang mencoba merebut bayi dalam kandunganku ini. Aku ingat betul. Mereka menduduki perutku dengan tertawa terbahak-bahak. Mengingat kejadian itu, walaupun hanya mimpi, tapi kurasakan itu sangatlah nyata. Mengingat tentang aku yang mempertahankan kandunganku. Saat ini ku terasa membuat bulu kuduku merinding lagi. Aku tidur menghadap ke arah suamiku. Kami tidur berbeda ranjang. Kutatap suamiku dengan senyuman sambil mengucapkan alhamdulillah sembari memejamkan mata untuk tidur. Kurasakan ada yang bangunkan aku. Kulihat ibuku memakai mukena untuk memintaku untuk sholat subuh. "Rim, bangun. Mari sholat subuh dulu," ucap ibuku sambil mengusap pucuk kepalaku. "Iya, Bu," jawabku sambil bangun untuk duduk. Sehabis sholat subuh bersama dengan Bang Ilham, kami bersiap-siap mengemas untuk pulang pagi ini juga. "Bu, mobil kami di mana?" tanya suamiku. "Mobil kalian ada di rumah, diantarkan orang kemarin," jawab ibuku. Menunggu waktu agak siang, aku kembali membuka gawaiku. Karena tadi malam aku tidak sempat membuka pesan-pesan yang masuk. Terlebih dahulu aku membuka sosial media yang berlogo F itu. Saat aku membukanya, aku sangat dibuat kaget. Ada foto aku dan foto suamiku yang dinyatakan hilang. Berderet foto kami di berbagai grup di Facebook. "Bang, coba lihat. Ini ada foto-foto kita," ucapku. "Wah, jadi terkenal dong kita," jawab suamiku tersenyum. "Malu tahu, terpampang di mana-mana foto kita, Bang," sambungku. Kubaca perlahan kronologi hilang kami secara mendadak itu. Di sana aku membaca tanggal terakhir pergi tepat 3 hari yang lalu. Aku yang membaca itu sangat kaget. Tidak menyangka kami hilang selama 3 hari. Matahari sudah menambahkan sinarnya yang terang. Kurasakan dan kunikmati sinarnya. Karena setelah 3 hari aku tidak melihat matahari. Walaupun kami hilang sudah 3 hari. Tapi waktu di jalan, aku sama sekali tidak menemui siang hari. Pantas saja aku merasa lama sekali berada di mobil. Badanku hampir remuk dan rasa lapar yang bersangatan. Kalau betul 3 hari kami hilang, wajar saja kelaparan dan dehidrasi berat. Karena sejak di jalan, kami tidak ada sama sekali makan. Untungnya ada air putih sebotol. Ibu dan ibu mertuaku serta lainnya sampai saat ini tidak ada menanyakan dengan betul-betul tentang kehilangan kami. Mungkin beliau khawatir aku masih sangat syok. Tidak lama paman menjemput kami menggunakan mobil paman. Mobil melintas menuju rumah. Aku duduk di sebelah suamiku di jok belakang. Tiba di pekarangan rumah. Ada banyak sekali orang-orang yang datang dan beramai-ramai mengucapkan alhamdulillah atas kembalinya kami. Aku sangat terharu melihat mereka yang menunggu kedatangan kami. Aku dipeluk para tetangga, teman-temanku, dan para ibu-ibu lainnya. Sedangkan suamiku dipeluk oleh para bapak-bapak. Semuanya menangis bahagia dengan kembalinya kami ke rumah dengan selamat.
Aku sangat bersyukur ada banyak orang yang menyayangi kami. Tepat hari ini juga, kami mengadakan acara selamatan kecil-kecilan yang mengundang orang-orang sekitar. Di rumah sudah ada bibiku yang memasak bubur merah sama bubur putih. Tidak lupa juga menyediakan kopi pahit, kopi manis, dan susu. Aku dan suamiku sesudah sampai langsung diminumkan kopi dan beramai-ramai memakan bubur bersama. Acara selamatan ini dihadiri banyak orang. Ada yang datang dari kampung, berbondong-bondong ingin melihat kami. Orang-orang sekitar ada yang bertanya langsung kepada kami tentang kejadiannya. Kami menceritakan seadanya yang seingat kami saja. Itu pun yang kurasa waktu itu hanyalah mimpi. Selesai menceritakan tentang kejadian sehabis acara selamatan, orang-orang bubar dan meninggalkan rumah. Yang tersisa di rumah hanya para kerabat dan para tetangga. Kuakui, ternyata sangat heboh sekali berita kami sebagai pasutri yang hilang secara misterius. Hilang bak ditelan bumi. Sama sekali tidak ada kabar berita. Ibu sangat khawatir kepada kalian, nak. Ucap ibu mertuaku sesekali beliau mengusap air mata. Iya, kami kira kalian nampak kecelakaan, tapi tidak ada yang menghubungi kami. Sahut bibiku. Aku yang mendengar pengakuan dari keluargaku sangat terdengar miris. Sampai-sampai ibuku terkena sakit memikirkan kami yang 3 hari menghilang. Iya bu, jangan nangis lagi. Ini kami sudah pulang dengan selamat. Jawabku sambil memeluk ibu mertua serta bibiku. Dan tidak kurang sedikit pun. Sambungku lagi sembari tersenyum. Alhamdulillah nak. Sahut ibuku yang terus memelukku erat. Ibuku kembali menangis memelukku. Beliau benar-benar drop atas kehilangan kami. Hingga pamanku melapor ke polisi dan membuat berita hilang kami di berbagai sosial media. Tapi nihil. Paman sama sekali tidak menemukan kami. Jejak kami juga tidak ada. Kalaupun kecelakaan, tidak ada juga mayat yang ditemukan ataupun berita kecelakaan kami. Pamanku mencoba melihat CCTV jalanan, tapi juga tidak ada jejak kami sedikit pun. Setelah mengobrol-ngobrol melepas rindu dengan sanak saudara, saling berpelukan dan mengucapkan syukur tiada tara, kami berdua izin istirahat ke kamar. Aku sudah sangat merasakan rindu terhadap kasur di rumah ini. Kami berdua berpelukan di dalam kamar. Suamiku menangis saat memelukku. Dia terus mengecup pucuk kepalaku. Tidak hentinya suamiku mengucapkan alhamdulillah. Kami rebahan di atas kasur. Sedangkan aku membuka gawaiku. Bang, coba lihat yang diberitakan tentang kita di sosial media. Ucapku sambil memperhatikan gawaiku. Iya, tapi sudah diberitakan lagi kan kalau kita sudah kembali dengan selamat? Tanya suamiku. Kata paman, sudah diberitakan lagi kedatangan kita dengan selamat bang. Jawabku. Beneran terkenal kita dek? Ucap suamiku. Iya bang. Jawabku sambil tertawa. Bang, besok kita USG kandungan ya? Pintaku. Oh iya, kita kan habis melewati jalan yang berlubak. Takut juga ya kalau kenapa-napa. Jawab suamiku. Kami berdua bercanda gurau bersama sambil tertawa. Tidak terasa kami berdua ketiduran dengan waktu yang lama. Saat aku terbangun, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 siang. Segera aku bangkit dan menunaikan ibadah sholat zuhur. Kutatap suamiku saat dia tidur. Memang benar-benar pulas sekali. Bang, bangun, kita sholat zuhur. Ucapku. Setelah selesai sholat zuhur, kami berdua keluar dari kamar. Di rumah tersisa ibuku serta ibu mertuaku.
Ayah dan ayah mertuaku sudah meninggal dua-duanya. Jadi kami masing-masing hanya mempunyai ibu saja. Makan, Rin. Tadi ibu mau membangunkan kalian, tapi ibu lihat kalian berdua sangat pulas tertidur, ucap ibuku. Makanya ibu biarkan saja kalian tidur, karena habis dalam perjalanannya sangat jauh, sambung ibuku sembari tersenyum. Tidak juga, Bu. Tidak terlalu jauh menurutku, karena kami tidak merasa, jawabku. Kami yang mencari kalian di sini. Rasanya sangat lama sekali, Rin, sahut bibiku. Aku menanggapi dengan tersenyum. Kami berdua kembali makan dengan lahap. Serasa sudah lama banget tidak makan masakan ibu. Padahal cuma 3 hari. Tapi 3 hari di dunia lain mungkin cuma sebentar. Sebelum maghrib kami izin pergi dan di perjalanan masih malam juga. Ternyata waktu keluar dari dunia lain itu, kami tiba waktu azan maghrib. Gimana jalan-jalan di dunia lain? Tanya bibiku. Asik dan horor, jawab suamiku sambil menyuapkan nasi ke dalam mulut. Seketika orang yang masih berada di dalam tertawa bersama setelah mendengar penuturan suamiku yang katanya horor dan asik. Ada hantunya ya? Tanya bibiku lagi. Ada, tapi mereka tidak ganggu kok, jawab suamiku. Tapi cuma menampakkan dirinya dengan tiba-tiba saja kan? Sahut pamanku. Iya, kadang-kadang, sambung suamiku. Ih, serem, sahut bibiku bergidik ngeri. Terus gimana keadaan di sana? Tanya bibiku lagi yang sangat ingin tahu. Ya, sama seperti kita, Bi, jawabku sambil mengunyah. Orang-orangnya gimana? Sambung bibi. Sama seperti kita juga, Bi. Cantik-cantik dan ganteng. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan juga, jawab suamiku. Kalian ada disuguhkan makanan atau minuman gak di sana? Kali ini pamanku yang menanyakan. Ada sate bakar, tapi aku batal makannya karena tiba-tiba mual waktu itu, jawabku. Lalu pamanku menjelaskan bahwa konon katanya yang sampai menyicipi makanan dari mereka akan tidak bisa balik lagi ke dunia nyata asli mereka. Pantas saja kami berdua bisa balik lagi, karena saat itu benar-benar tidak ada memakan makanan dari mereka. Untung kalian tidak makan di sana. Ucap pamanku. Iya, padahal udah hampir masuk ke mulut terima satenya, jelas suamiku sambil terkekeh. Wah, kalau tidak, kalian bisa selamanya tinggal di sana, sambung pamanku. Sehabis makan kami berdua santai sambil bertukar cerita di dalam kamar mengeluarkan rindu di dada. Bang, bungkusan plastik itu apa isinya? Tanyaku berbisik. Oh iya, abang lupa. Abang keluar ya, mau ngambil ke mobil dulu, jawab suamiku. Emang apaan isinya, bang? Tanyaku. Sebenarnya abang juga gak tahu, tapi waktu abang dikasihkan Pak Haji Gofar, kata beliau bukanya di rumah saja, jelas suamiku. Cepat ambil bang, kita buka bersama, suruhku. Totalnya kami mendapatkan bungkusan plastik misterius itu ada 3 plastik. 1 diberi Bu Aini khusus aku, 1 dari Pak Haji Gofar khusus diberikan ke suamiku, dan yang ketiga dari ibunya Nadia, sebagai tanda terima kasih sudah mengantarkan sang anak pulang mengendarai mobil. Meski aku tidak bertemu dengan orang tua Nadia, tapi kurasa mereka orang baik. Saat suamiku mengambil 3 bingkisan plastik itu ke mobil, aku keluar kamar untuk berkumpul di depan televisi.
Saking viralnya tentang berita kami menghilang, aku tersenyum melihatnya fotoku dengan suamiku terpampang di layar kaca salah satu stasiun televisi. Yang diberitakan di televisi ini bukan tentang kehilangannya lagi, tapi berita kedatangan kami. Lebih tepatnya pas bertepatan kami pulang ke rumah pagi tadi. Kukira cuma tersiar di sosial media saja. Ternyata juga sampai ke TV. Ibu tersenyum melihat berita di televisi itu. Mereka juga menggodaku. Suamiku datang membawa 3 bungkus plastik itu. Saat aku memanggilnya, suamiku juga langsung mendekat ke arahku. "Bang, sini. Ini ada kita di TV," ucapku. Suamiku datang sambil berlari. Tapi sebelumnya dia masuk ke dalam kamar terlebih dahulu untuk meletakkan plastik yang ia ambil dari mobil tadi. "Iya, ada kita ternyata, Dek," jawab suamiku terkekeh. Tidak hanya satu televisi yang menyiarkan tentang kehilangan kami secara misterius. Tapi saat aku memindahkan channel lain, isinya juga sama tentang berita kehilangan dan kedatangan kami. "Untung kalian bisa pulang, Ham," ucap pamanku. "Iya, alhamdulillah banget," jawab suamiku. "Kejadiannya sudah lama dari kampung kita ini. Ada juga yang dinyatakan hilang secara misterius loh. Yang ternyata juga dibawa ke alam sebelah," ucap paman. "Beliau imam masjid yang diculik untuk dijadikan imam masjid di alam gaib. Begitu berita yang beredar. Nama beliau Pak Khairullah," sambung paman. Mendengar nama yang hampir sama dan sama-sama imam masjid, aku dan suamiku saling tatap. Apa benar imam masjid yang hilang misterius itu diculik untuk dibawa ke alam gaib? Apa benar yang kami lihat waktu itu adalah beliau? Karena di waktu bertemu dengan kami, beliau seperti terkejut atas kedatangan kami. "Apa orangnya sudah meninggal, Paman?" tanya suamiku. "Tidak, orangnya hanya diculik dan dipinta untuk dijadikan imam masjid di alam gaib," jawab paman. "Apa kami mengenalnya, Paman?" tanya suamiku. "Iya, kan imam masjid di kampung kita ini. Biasanya beliau dipanggil Bapak Rullah," jawab paman. Aku mencoba mengingat wajah beliau, dan ternyata benar. Yang kami lihat waktu di rumah Mbak Kemuning adalah beliau yang sesungguhnya. Pantas saja aku merasa tidak asing dengan wajah beliau, serasa pernah melihat. Tapi entah di mana. Dan ternyata Bajirullah itu adalah imam masjid di kampung dekat rumah kami, yang terkenal suara beliau sangat lantang dan merdu saat mengumandangkan azan. Tapi yang ku tahu beliau belum pernah naik haji. "Apa Pak Rullah itu seorang haji?" tanyaku memastikan. "Tidak, tapi bisa saja beliau sekarang sudah naik haji," jawab paman sambil menatap TV. Aku yakin yang kulihat bersama Bang Ilham itu adalah beliau yang asli, bukanlah hantu. "Kenapa kalian menanyakan? Apa kalian bertemu dengan beliau?" tanya paman bergurau sambil tertawa. Aku dan Bang Ilham hanya menanggapinya dengan membalas tawa. Dari cerita yang kudengar dari paman, kata beliau di alam gaib itu orangnya pada sejahtera, bisa naik haji juga. Pokoknya makmur. Walaupun pekerjaan di alam gaib itu hanya bertani dan berkebun seperti kita, tapi mereka juga sama dengan kita. Kadang bisa juga mereka ke warung berbelanja, beli rokok, beli kopi dan lainnya. Seperti berbelanja di warung kami mereka membeli kue. Pantas saja kalau mayoritas penduduk di alam gaib juga seperti di sini, yang sama-sama bertani. Aku baru sadar, karena kami lumayan lama melewati pematang sawah menuju pulang ke kota. Akhirnya terjawab juga tentang laki-laki tua yang kami temui di alam gaib di rumah Mbak Kemuning waktu lalu. Ternyata beliau benar-benar imam masjid yang diculik dan dibawa ke alam gaib untuk dijadikan imam masjid juga.
Beliau juga masuk berita di mana-mana kemarin itu. Berita kehilangan beliau geger karena beliau hilang secara misterius saat menunaikan ibadah sholat subuh. Tidak ada juga yang tahu tentang beliau kemana, karena jejak beliau juga tidak ada. Di sosial media juga sempat beredar foto-foto beliau yang kronologinya hilang secara mendadak. Dari yang kulihat, Pak Hajirullah sangat sejahtera di sana. Sampai-sampai beliau sudah mendapatkan gelar haji. Aku menatap suamiku lekat. Katanya kami beruntung bisa melihat dan masuk ke alam gaib yang sejahtera itu. Karena ada banyak orang yang sangat menginginkan melihatnya secara langsung. Mungkin karena penasaran. Dari cerita paman pernah orang luar kota jauh-jauh datang ke sini karena sangat ingin melihat dunia gaib itu. Mereka benar-benar pergi dan mencarinya. Entah jalan mana mereka mencarinya atau memakai ilmu apa. Akhirnya mereka benar-benar mampu melihat perkotaan metropolitan itu. Setelah kotanya sudah terlihat dengan gedung-gedung pencakar langit serta jalanan yang lebar. Ketika mereka mendekat dan ingin masuk, tapi tiba-tiba perkotaan serta gedung-gedung itu langsung lenyap dan berubah menjadi hutan dan hijau. Wah, ternyata paman sangat tahu ya tentang alam gaib, ucapku. Ya, cuma mendengar-dengar ceritanya saja. Hehehe. Jawab paman tertawa. Apa paman juga pernah ke sana? Tanya suamiku. Belum pernah, tapi paman juga nggak mau. Takut kalau nggak bisa pulang. Jawab paman. Kan enak jadi orang kota di sana, paman. Sahutku. Iya, katanya sih enak. Paman juga pernah mendengar. Entah perempuan atau laki-laki yang kemasuk alam gaib yang sejahtera itu. Saking enaknya hidupnya di sana. Makan enak, pokoknya serba enak. Dia dinyatakan hilang dan menetap di sana dalam jangka waktu yang lumayan lama dan tidak tahu sampai kapan. Jelas paman. Aku yang mendengar cerita penjelasan paman hanya manggut-manggut saja. Ternyata ada orang yang menetap di sana beneran. Untungnya kami tidak tergoda juga untuk tinggal di sana. Karena aku ingat suamiku meminta memilih rumah di sana. Tapi waktu itu aku berpikiran biasa saja. Karena dalam keadaan tidak sadarkan diri. Aku juga merasa sangat nyaman waktu berada di alam gaib itu. Aku dan suamiku juga sempat berpikir pengen tinggal di sana dan bermimpi memiliki rumah megah seperti di rumah-rumah milik mereka. Aku yang saat ini sudah sadar, lalu mendengar cerita beginian, membuat bulu kuduku merinding. Pemerintahan di sana memangnya seperti kita juga gak? Tanyaku. Kalau yang paman dengar, pemerintahan di sana seperti kerajaan begitu. Jawab paman. Berarti banyak para sultan-sultan dan pangeran dong? Tanyaku. Tentu saja. Cantik-cantik dan tampan-tampan gak di sana? Tanya paman balik. Iya, cantik dan tampan sekali paman. Jawabku. Orangnya gagah-gagah sekali. Sambungku. Rumah-rumah di sana besar-besar enggak? Tanya paman. Iya, besar dan megah sekali. Rumah-rumah di sana warna catnya juga mengkilat sekali, sampai menyilaukan mata paman. Jawabku terkekeh. Untungnya kalian tidak tergoda dengan serba enak di sana. Ucap paman. Hampir saja paman. Jawab Bang Ilham. Paman tertawa setelah mendengarkan jawaban suamiku. Paman juga menjelaskan kalau buah-buahan dan nasi di sana lebih besar bentuknya dari dunia nyata kita. Aku ingat waktu aku sampai di rumah Mbak Kemuning. Waktu itu aku disuguhkan sate dan nasi. Aku ingat betul nasi di sana bentuknya memang besar dari biasanya. Aku juga sempat merasa aneh saat melihat nasi di sana. Untungnya nasi dan sate itu tidak jadi masuk ke mulutku. Bisa-bisa aku menetap di sana selamanya.
Aku bergidik ngeri. Andai saja aku dan Bang Ilham sudah merasa enak dan betah di sana dan sudah memakan makanan mereka, bisa jadi kami terus menetap di sana selamanya. Tidak terpikir lagi sanak saudara di dunia nyata yang hampir frustasi mencari keberadaan hilangnya kami. Beneran nih, kalian tidak ada makan apa-apa waktu di sana? Tanya paman bercanda. Iyalah, beneran tidak ada. Ada minum air waktu di sana, tapi airnya yang kami bawa mulai di rumah ini kok. Jawab suamiku. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Dan saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.